Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai desain penelitian epidemiologi maupun kesehatan masyarakat mengenai desain penelitian case series dan case report serta kita akan menyampaikan mengenai desain ekologi. Ketiga desain ini termasuk penelitian yang tergabung pada kelompok penelitian berjenis deskriptif. Kalau Anda melihat kembali video saya yang lainnya, jadi di situ tertulis ada penelitian deskriptif, itu ada case series, case report, ekologi, dan satunya sebetulnya ada cross-sectional. Tapi di sini akan saya bagi ya, ada ekologi, case series, case report. Ketika kita berbicara desain penelitian, sebetulnya kita tidak harus menghafal ya. Kita bisa melihat dari namanya saja dulu. Kita bisa menebak ya. Contoh misalnya case series ini ya. Case series berarti di sini ada kasus ya, ada case terus berseri. Artinya berseri itu dia memiliki beberapa data. Ya, jadi case series itu kasus yang dia itu terlaporkan secara berulang, ya berulang. Ketika kita berbicara case report, ya berbicara case report, kita akan berbicara kasus yang dilaporkan, yaitu adalah case report. Sebetulnya dalam memahami ini ya, dalam memahami desain penelitian, kita bisa melihat dulu secara ini ya, secara cepat dari judulnya dulu. Ketika berbicara ekologi, ini kan berbicara mengenai sebuah lingkungan, sebuah kelompok. Jadi ekologi itu dia lebih mengarah kepada studi yang dia berkelompok. Jenis studi epidemiologi deskriptif, yaitu ada laporan kasus, ada case report. Tujuannya adalah menggambarkan pengalaman satu kasus baru yang menarik. Jadi deskriptif itu sudah jelas, mendeskripsikan, ya, memberikan deskripsi tanpa adanya pengujian hipotesis, hanya mendeskripsikan saja. Yang dideskripsikan tergantung datanya. Kalau datanya itu dia numerik atau angka, maka dia dideskripsikan menggunakan nilai min, median, nilai minimal, nilai maksimal. Atau mungkin bisa juga standar deviasi. Tapi kalau untuk data yang sifatnya kategorik, biasanya dia itu dijelaskan dengan persentase biasanya gitu. Kalau serial kasus ini menggambarkan pengalaman beberapa atau sekumpulan kasus baru dengan diagnosis yang serupa. Jadi misalnya kalau berbicara malaria, ya malaria tuh yang kita ikuti beberapa kasus ya. Kalau yang laporan kasus atau case report, ini adalah satu kasus baru yang menarik. Yang menarik ya, jadi artinya yang menarik ini mungkin bisa jadi hal yang baru, atau mungkin hal yang langka, ini bisa juga. Atau mungkin hal yang memang tidak terjadi pada orang yang semestinya, ini juga bisa. Ketika berbicara case report, kasus yang dilaporkan, case report, maka di sini yang terpenting adalah pengalaman yang menarik ya, pengalaman menarik dari seseorang, berisi detail laporan atau profil dari pasien. Ini sebetulnya case report. Ya. Jadi saya akan menjelaskan secara ini ya, secara mudah ya, secara mudahnya saya mencoba menjelaskan secara seminimal mungkin karena kita keterbatasan waktu di sini dalam rekaman ini. Jika case report kelebihannya itu adalah ini sebagai langkah awal untuk mempelajari sebuah penyakit. Jadi langkah awal ya, melihat ke awal dulu. Terus selanjutnya jembatan antara penelitian klinis dan penelitian epidemiologi. Sebetulnya case report itu
dia itu sebagai gambaran awal sebetulnya. Namun kelemahannya hanya berdasarkan pada kasus-kasus yang hanya dilaporkan, tidak melihat pada kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Jadi hanya kasus saja, fokus di kasus yang terlaporkan. Contohnya case report, contoh publikasi melaporkan seorang wanita muda mengkonsumsi kontrasepsi oral dan penderita embolisme paru. Nah, setelah itu ditemukan tuh, ya ada lagi pada tahun sekian ditemukan breakdancing neck. Jadi hanya pelaporan kasus saja, hanya mendeskripsikan saja. Biasanya digambarkan tuh time, kapan, waktunya, place-nya di mana, personnya siapa. Kalau case series ini kumpulan kasus-kasus individual suatu penyakit dengan diagnosis yang sama. Hampir sama sebetulnya dengan case tadi, case report, namun ini kalau case series kasusnya lebih banyak, ya. Biasanya case series itu digunakan juga untuk surveillance, untuk mendeteksi munculnya penyakit baru juga bisa. Atau mungkin pelaporan apakah ada peningkatan, ya apakah ada penurunan atau seperti apa. Misal kita ingin melihat nih, kalau kita buat tabel X dan Y, ya laporan kasus misalnya ini tabel X, yang ke atas ini tabel Y, ya maka di sini jumlah kasus misalnya, yang ini jumlah kasus, yang di sini bulan misalnya. Oke, bulan. Terus ketika kita melihat di sini ada mulai peningkatan kasus, terus mulai melandai dia. Setelah itu dia peningkatan kasus. Nah, setelah di sini dia mulai turun. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang terjadi di sini? Nah, ini kan menjadi pertanyaan baru. Ini adalah case series. Jadi melihat berdasarkan waktu, ya, secara berurutan. Contoh untuk serial kasus case series adalah ditemukan 3 kasus angiosarkoma hepar di kalangan pekerja, ya. Ini juga ditemukan 5 kasus. Ditemukan serial kasus SARS, ya. Jadi kumpulannya itu adalah yang penting ada kumpulan di sini, ya. Ada waktu atau mungkin sekedar kumpulan seperti ini tadi ya, 3 kasus, 5 kasus seperti ini. Biasanya, kumpulan laporan kasus dapat dianalisis secara sederhana dengan melihat distribusinya seperti apa, frekuensinya seperti apa, berdasarkan time, place, person seperti apa, ya, seperti itu. Contohnya misalnya, sebuah penyakit yang belum jelas namanya, disebut X itu saja, 10 orang dengan gejala mirip dengan yang lainnya. Contoh, ini secara case ini ya, case report, case series ya, hampir sama keduanya. Contoh berat badannya 9 orang dengan mengurus, satu dengan tidak, yang satu badan, satu bibit tidak turun, yang semua mengurus nih, diare, dan 4 yang tidak ada diare. Terus demam, 8 yang demam, dengan pneumonia, dan 4 tidak demam, dan seterusnya. Terus berdasarkan gambaran demografinya, jenis kelamin 9 pria, 1 wanita, umur, dan sebagainya. Nah, berdasarkan data-data yang ini, data yang ada, maka kita dapat mendeskripsikan dulu di sini bahwa 90% berat badannya menurun, 60% diare dan seterusnya. Jadi angka-angka ini mendeskripsikan dari laporan di sini, ya. Nah, terus dari gambaran ini, gambaran deskriptif ini, maka kita bisa ini apa bisa menarik kesimpulan bahwa secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang beresiko seperti ini. Ya, ada pria, dewasa muda, pemusik, dan lain sebagainya. Gitu. Terus ini juga yang tadi yang mengenai gejala, ya, terkait gejala dan tanda pemeriksaan laboratoris. Tadi yang saya katakan ini jembatan antara penelitian epidemiologi dengan klinis. Jadi dia hanya penggambaran saja untuk kita mengira-ngira apa sih yang terjadi seperti itu. Ini kemudian informasi tadi dapat dibangun sebuah hipotesis jawaban sementara ini untuk melakukan penelitian selanjutnya. Pria lebih beresiko untuk mendapat penyakit X pada wanita dan seterusnya. Jadi ini adalah jawaban sementara berdasarkan banyaknya atau mungkin berdasarkan data deskriptif yang ada di
laporan-laporan tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya mengenai studi korelasi atau studi ekologi. Sebetulnya studi ekologi ini adalah dia bersifat observasional ya, dan populasi studi bersifat kumpulan atau unit pengambilan agregat. Jadi kuncinya di sini kuncinya. Kumpulan unit ya, kumpulan unit. Jadi sebuah kumpulan. Terus pada studi ini, studi korelasi atau studi ekologi ini, ukuran-ukurannya adalah kita hanya dapat menggambarkan nilai min, nilai median, nilai rate, nilai cakupan, ya, nilai median. Jadi hanya mendeskripsikan. Oke, jadi studi ekologi atau korelasi sebagai unit analisis ini adalah wilayah geografi atau periode atau keluarga. Jadi sifatnya adalah umum, sifatnya adalah kelompok. Ya, sifatnya ada kelompok. Biasanya ini kita menggunakan data-data sekunder yang melibatkan data insiden, data prevalen, data kematian, seperti itu. Oke, nah ini kita masuk sini aja, kelebihannya. Nah ini dulu, contoh studi korelasi. Korelasi atau mungkin ekologi tadi ya, antara konsumsi daging per kapita dengan kanker pada usus besar. Jadi dia ini ya, pada kelompok yang besar berdasarkan data-data sekunder yang lengkap. Tapi dia hanya gambaran saja, ya hanya gambaran. Kelebihannya, biasanya studi ini, ekologi ini digunakan sebagai langkah awal untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan. Jadi baru langkah awal ya, kemungkinan ada hubungan antara faktor risiko dan gejala penyakit. Dapat dilakukan secara cepat, tidak mahal karena data yang diperlukan biasanya telah tersedia. Karena ini berdasarkan data sekunder tadi. Ya, pemerintah atau instansi biasanya secara rutin mengumpulkan data-data ini, survei-survei ya, atau yang lainnya. Namun kelemahannya tidak dapat melihat hubungan di tingkat individu. Jadi karena dia tingkat kelompok, dia tidak bisa melihat individu. Ada ekologi fallacy, ya ini bias dalam menginterpretasikan. Ya, contoh ada hubungan antara cakupan imunisasi campak dengan angka insiden campak. Ya, tapi belum berarti di tingkat individu ini ada hubungan karena dia itu masih di tingkat populasi. Nah, baru untuk membuktikan adanya hubungan atau tidak pada tingkat individu, biasanya ini perlu studi epidemiologi yang analitik, yang konseksional, cohort, ya, case control itu. Larinya ke sana. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat materi ini. Jika Anda rasa ini sangat bermanfaat untuk sesama, ya, Anda dapat share ke rekan-rekan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.